Begini itu saja, terima kasih. Baik, minta maaf, saya batasi satu pertanyaan untuk satu orang. Nanti kalau kita mau mau bertanya lebih lagi nanti di komunitas. Karena kan minta maaf, kami jam 3:30 harus lagi online lagi beberapa elaborasi kami semua. Jadi minta maaf, bukan berarti saya tidak menghargai Bapak Ibu ya. Nanti menyangkut pertanyaannya Mak Minja tadi akan terjawab oleh materinya Pak Adi dan juga diteruskan oleh saya di terakhir. Sehingga kita melihat apa sih itu namanya disiplin. Disiplin itu mungkin saya katakan disiplin itu disiplin positif, bukan berarti dia ikut aturan seperti yang kita terapkan, tetapi sebenarnya disiplin itu ada yang muncul dari dalam dirinya sendiri sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama. Kalau aturan kan kita yang tentukan Bapak Ibu ya. Ini kamu harus begini. Tetapi kalau dalam mereka belajar harus bentuk kesepakatan bersama, sehingga itu mendorong kita sama-sama melakukannya. Mungkin tapi nanti akan terjawab di Pak Adi dan mungkin di saya yang terakhir. Terima kasih. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung persilakan Pak Yosi ya. Oke, Pak Yosi, minta maaf Pak, nanti disampaikan lagi, nggak apa-apa ya. Hanya untuk satu hari cukup, karena kami saja kami diberi waktu sekitar 3 minggu belajar tentang ini, tentang topik ini. Tapi Bapak Ibu mohon kesabaran kita sejenak. Kami hanya akan sekilas saja ini menyampaikannya, tetapi nanti bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana kita menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing nanti kita akan lakukan di dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah. Kami ini karena memang tuntutan juga dari kementerian bahwa apa yang kami dapatkan kami harus, kan kita ini sebagai agennya kementerian untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, saatnya ini dan memang kami dibatasi waktu Bapak Ibu, tidak disalahkan tunda-tunda karena memang deadline-nya minggu ini sudah harus upload semuanya. Mohon maaf. Nah, ada 4 hal yang harus kami bagikan, kami berbagi. Saya, Pak Yosi juga calon guru penggerak rekognisi. Jadi kita harus tahu itu, Pak Yosi juga calon guru penggerak tapi lewat jalur rekognisi karena beliau dulu sudah pengajar praktik. Sedangkan kami 3 adalah CGP reguler. Nah, mungkin ini supaya tidak berpanjang waktu lagi Bapak Ibu, kami akan langsung, saya persilakan ke Ibu Noni. Mungkin sekilas saja, ini tidak akan lama. Kegiatannya memang kami sudah siapkan banyak hal, tetapi karena waktu nanti kita perdalam lagi di komunitas kita masing-masing. Apa nanti kita ikuti bersama. Terima kasih. Nah, terima kasih kita pertama untuk Pak Adi yang sudah memaparkan tentang keyakinan kelas. Jadi mulai paling tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal, maju menunjuk sedikit kebajikan tentang hukuman penghargaan restitusi. Kemudian Pak Adi langsung keyakinan kelas itu sudah masuk pada teknis di dalam kelas kita nanti. Yang kita harapkan nanti kalau kita sudah berjalan akan menjadi keyakinan sekolah. Ya memang tadi Bapak Ibu kita ini kayaknya ngobrol ini banyak tantangannya. Termasuk tadi pada budaya, kita budaya dari INCT dengan di luar sana dan kemudian jadi itu tadi bahwa saya sampaikan tentang ini tujuan pendidikan menurut Hajar Dewanta, karena ini yang menjadi landasan dari pendidikan kurikulum merdeka, yaitu bahwa untuk kita jadi tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu untuk menjawab juga Pak Okran tadi. Jadi bukan individu ya Pak Okran. Kemudian kodrat ini tentu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu menyangkut budaya, karakter lokal, kemudian kodrat zaman itu tentang perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Baik, tapi itu bukan itu yang saya sampaikan hari ini, hanya saya sekilas saja itu. Yang saya sampaikan di sini adalah kita selaku guru. Nah, selaku guru ini bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, dan kita sudah lakukan dan sementara kita jalankan.
tadi bahwa ada beberapa pemikiran yang miskonsepsi bahwa guru punya wewenang, punya hak untuk mengontrol murid, untuk mengubah murid. Itu pemahaman permohonan kita, bahwa guru memiliki hak penuh mengubah anak. Nah, dengan pemikiran-pemikiran tadi, sebenarnya teori kontrol itu sebenarnya ada pada diri anak sendiri, mau dirubah atau tidak, mau begitu. Jadi kalau misalnya saya tadi seperti Pak Dan, itu intrinsik, harusnya dari dalam diri kita. Baik, Bapak Ibu, saya hanya memaparkan sedikit tentang posisi kita saat ini seperti bagaimana, dan harusnya seperti apa, dan apa dampaknya bagi anak-anak kita. Dan kita, saya pikir kita sudah rasakan dampak ya, dari sistem yang sudah kita jalani bersama. Baik, nah restitusi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yosi, yaitu bagaimana kita membuat atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi itu yang sudah dipaparkan. Kemudian, nah kita selaku guru, 5 posisi kontrol kita yang ini dari refleksi kita juga semua. Ada 5 hal. Pertama, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kontrol kita sebagai teman, kita sebagai pengontrol, kemudian yang berikut adalah sebagai manajer. Nah ini, yang berikut, penghukum itu seperti apa? Mungkin kalau sebenarnya ada video yang saya sudah siapkan, tapi karena waktu, nanti baru kita sama-sama nonton di kelompok kecil nanti. Penghukum itu seperti apa? Ya pastilah kita sudah tahu. Pasti bentak-bentak lah, menghardik lah, dengan kalau bisa ada hukuman secara fisik ataupun verbal, jadi verbal dan verbal, itu pasti. Dan saya juga dulu pasti pernah melakukan ini. Kemudian kata-kata yang biasa keluar dari kita itu kan, patuhi aturan saya. Kalau tidak, kena kamu ya. Yang kedua, kamu selalu salah saja, salah terus, tidak pernah berubah. Nah ini. Kemudian yang berikut, kita selalu pasti, kamu terus tidak pernah orang lain, kamu saja yang setiap hari saya urus. Nah ini. Tapi dan yang terakhir, nah ini ciri-cirinya guru. Nada suaranya tinggi, bahasa tuh juga mata melotot, terus juga kamu. Nah inilah ciri guru penghukum. Saya dan Bapak Ibu guru, silakan kita tanya dalam diri kita masing-masing, nanti dijawabnya Bapak Ibu, kira-kira saya guru penghukum atau tidak. Oke, baik. Nah apa hasilnya? Kalau kita bayangkan saja, kalau ada anak seperti dia mendapati di sekolah sudah dapat begitu, di keluarga juga sama dengan itu, dari sekolah sebelumnya sudah dapat seperti itu. Dampaknya sudah kita rasakan sekarang, Bapak Ibu. Yang pertama, anak pasti ini kelakuan anak kita sekarang. Dan ini kita sudah pasti murid itu makan marah. Cara melampiaskan marahnya itu bukan mungkin di depan kita guru, tapi dia akan cari orang lain untuk dia lampiaskan amarahnya. Atau paling tidak ada juga yang suka misalnya sudah kalau nih Pak Guru ini atau mobilnya saya kerkesin gitu. Ini dendam, ada dendam dalam diri anak. Dan itu mungkin dan itu yang mungkin kita dapatkan sekarang Bapak Ibu. Hasil didikan baik dalam keluarga mereka maupun dari sekolah-sekolah sebelumnya. Nah kita sekarang Bapak Ibu, memang kemarin waktu kami bertemu dengan dari BGP dan dari beliau itu Ibu Wailin itu adalah konsultan pendidikan di GTK, itu menyampaikan bahwa memang saat ini memang kita sekarang bisa dibalas seperti seorang petani yang membongkar ini membongkar di tanah, yang tanahnya itu tidak ada hasil yang maksimal, sehingga diminta untuk kita bongkar, dan hasilnya bukan hari ini, bukan besok, bukan ini, tapi itu menyangkut jangka panjang. Makanya Mas Nadiem tadi sampaikan ya kita tidak bisa sampai ada target waktu karena ini lagi sementara. Berarti saya pikir-pikir, berarti pendidikan kita Indonesia ini kayaknya tertinggal berapa puluh tahun dari negara lain. Kemudian berikutnya ini dendam, agresif anaknya ya. Mungkin kita lihat anak-anak kita yang suka dihukum, ini pasti agresif anaknya. Nah ini. Kemudian ya sering core-core di mana-mana. Ini bagian dari pelampiasannya mereka. Ini hasil dari anak-anak yang sering mendapat hukuman.
baik. Nah, saya berpikir juga, jadi saya tidak berpikir hanya saya selaku guru, tapi saya selaku orang tua juga, Bapak Ibu. Jadi coba ini, apalagi Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang oma-oma pasti juga diterapkan di cucu-cucu, dan yang masih mama-mama muda, bapak muda. Nah ini, yang berikut, kita posisi di sini adalah peluang rasa bersalah. Nah, ini bagaimana sih? Kadang-kadang kita rasa itu bagus ya, membuat anak merasa bersalah sehingga dia sadar bahwa, oh kalau begitu saya tidak lakukan. Oke, kita lihat kira-kira bagaimana Bapak Ibu. Ini kata-kata yang keluar dari kita pasti lemah lembut. Anak, kalau kamu lakukan seperti itu, kamu tidak kasihankah sama saya? Sama dengan diri saya di rumah juga ya. Nah, kalau kamu begitu nanti mama bagaimana? Nah, ini sebenarnya membuat merasa bersalah pada anak. Nanti kalau kamu melakukan itu, nanti saya dikena marah dari kepala sekolah. Saya nanti ditegur oleh kepala sekolah. Jadi membuat anak ini merasa bersalah, Bapak Ibu. Dan ibu sangat kecewa. Ini aku dengan lembut ya, bukan dengan bentak-bentak seperti tadi, bukan di hati. Aduh, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu ulang-ulang hal yang sama? Nah, termasuk saya. Kalau saya sudah marah sama anak-anak saya, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Aduh, anakku, apa sih yang kamu lakukan di rumah? Itu saya sampaikan kepada ibu. Jadi maksudnya ini banyak ini gaya kita mengontrol murid ya Bapak Ibu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ibu sudah ulang-ulang kali, Bapak sudah ulang-ulang kali, kenapa kamu ulang terus? Nah, kemudian coba kalau kamu ingat orang tua, ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau kamu ingat orang tua, kamu tidak kasihan nah sama orang tuamu? Orang tuamu sudah capek-capek cari uang untuk kamu. Nah ini saya lakukan, karena saya juga lakukan hal yang sama. Saya pikir ini bagus. Wah, waktu itu saya lakukan, ya saya rasanya kayaknya, wih, ternyata Bapak Ibu ya ini nada suara memang berbelas, halus, kita mau mimik agak kayak sedih gitu ya. Bahasa tubuh kita seperti ingin dekat-dekat dengan anak ini, merapat dengan anak, karena ini. Nah, ternyata ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya itu seperti apa? Yang pertama, murid akan merasa bersalah. Murid yang merasa bersalah itu dia akan merasa gagal. Murid yang gagal, murid yang tidak bisa tidak berguna sama sekali. Kalau itu terus-menerus kita tanamkan kepada anak kita, dia akan terus-menerus bahwa saya ini adalah murid yang gagal. Gagal menyenangkan hati guru saya gagal menyenangkan hati orang tua saya. Itu akan tertanam terus-menerus. Dan tahu Bapak Ibu bahwa kalau murid yang merasa gagal, mereka suatu saat mereka akan terus menahan perasaan mereka. Tidak bisa mereka keluarkan perasaan mereka. Tapi satu kali waktu mereka akan meledak. Dan jauh katanya lebih berbahaya daripada yang suka dihukum tadi. Kalau dihukumkan mereka lampiaskan, Bapak Ibu ya, mereka lampiaskan walaupun cara pelampiasannya keliru. Tapi kan mereka keluarkan emosinya. Tetapi anak yang ini suka menahan perasaan mereka akan berdendam. Dan mereka suatu saat ketika mereka sudah tak keluar lagi, mereka akan meledak dan jauh lebih berbahaya daripada yang dihukum tadi. Merasa tertekan, ya ini tadi seperti saya jelaskan. Baik, kita lanjut. Nah ini posisi kita sebagai teman. Dari kemarin besok, oh iya ya, ini juga kita anggap bagus ya. Ada bukan berarti salah semua Bapak Ibu ya. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan yang baik, biasa humor, biasa mendekat dengan teman anak muridnya, suka maksudnya kalau ya ini bagaimana, nah, kayak gitu begitulah ya. Ya tapi jangan disentuh-sentuh nanti terjadi lagi di dalam kita. Tapi intinya bahwa kita mendekatkan diri dengan anak-anak. Nah di sini biasanya ayolah bantu ibu deh, ayolah nak bantu bapak dulu ya. Jadi saya keluar dari mulut kami ingin kita kayak seperti teman. Kemudian yang kedua, ayo ingat ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi saya sudah bantu kamu selama ini, ayo ingat lagi ya, kayak gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu lagi. Nah ini kan posisi teman. Oh udah tidak apa-apa nanti. Nah apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya pasti anak itu akan tergantung pada satu guru saja yang dianggap sebagai teman. Ketika orang lain yang tidak akan lakukan, dia hanya yang bisa melakukan kenapa apa yang dianggap sebagai teman, dia hanya melakukan pada saat Pak Ofran ada. Tapi ketika Pak Ofran tidak ada, sudah orang lain malah tahu. Ini dampaknya. Yang kedua, Bapak Ibu bahwa murid tergantung ya pada guru tersebut. Yang berikut bahwa
dia hanya melakukannya pada saat tertentu, bukan karena dari dalam dirinya, bukan karena kesadarannya. Dia hanya karena seseorang. Oh ya, karena temannya yang dianggap temannya tadi, karena sudah banyak mendorong dia, banyak bantu dia. Ini nampaknya Bapak Ibu. Baik, yang kedua sebagai pemantau saja. Jadi dia pantau ini. Nah ini pemantau ini kita juga sudah lakukan Bapak Ibu. Bukan berarti ini pemantau tidak baik juga, ada baiknya juga. Nah pemantau itu kita pastikan panggil. Apa peraturan kita anak? Apa kesepakatan kita anak? Oh ya ini ibu. Kemudian kita, oh ya kalau yang tidak kerja PR kan kita sudah sepakat ya bahwa kamu akan mengerjakan tugasmu pada saat jam istirahat ya. Iya ibu. Nah mereka akan kerja tapi kita akan kontrol di situ. Kita ada di situ. Jadi mereka melakukannya, melakukannya itu bukan karena dorongan dari dalam dirinya. Baik. Kemudian yang berikut sanksi dan konsekuensinya ini ada disertai dengan konsekuensi. Ya, nada kita nada suara datar, bahas tubuh kita juga formal. Karena kita sebagai pemantau saja. Jadi formal, kemudian datar, tidak perlu teriak-teriak. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelas. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti dia rasa tidak nyaman. Bayangkan kalau kita ambil kesenangannya anak-anak kita kan misalnya anak-anak kita senang sekali istirahat jam istirahat ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ambil itu pasti anak itu tidak nyaman. Sekalipun dia mengerjakan, dia tahu bahwa ada konsekuensi, tapi dia tetap merasa tidak nyaman karena kesenangannya kita ambil. Yang berikut, kita tetap harus jadi berperan pemantau di situ. Tidak bisa kita tinggalkan. Nah yang terakhir, ini terakhir, tapi ini kalanya itu aneh sekali. Sebagai manajer Bapak Ibu, jadi manajer itu tidak hanya di perusahaan Bapak Ibu. Ternyata kita ini peran kita juga sebagai guru adalah seorang manajer. Jadi kalau ibu kepala sekolah, manajer di sekolah. Kalau kita guru, manajer di dalam kelas kita. Ini Bapak Ibu. Jadi posisi guru ini di sini adalah mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kita mengajak dia untuk bertanggung jawab secara penuh. Kemudian mereka juga kita arahkan untuk mencari solusi dari apa yang dialami. Begitu Bapak Ibu. Dan ini kami sudah coba lakukan. Dan nanti akan kita kenal dengan namanya segitiga restitusi. Itu peran di situ sebagai seorang manajer. Baik. Nah, dan manajer itu apa yang kita yakini? Kita akan tanya baik-baik kan Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas tadi materinya Pak Wakil ini yang memang betul-betul di awal nanti itu betul-betul kita mantapkan di situ. Kalau satu minggu itu kita terus-menerus pasti akan berjalan, walaupun pasti ya ada yang cepat, ada yang lambat, tidak apa-apa, tapi pasti ada hasil positifnya. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanya kepada mereka. Jadi kita bukan dari kita tanya. Jika kamu meyakininya, kira-kira apa yang kamu bersedia tidak? Nah, jika kamu perbaiki hal apa yang bisa menunjukkan pada dirimu. Oke, setelah itu kita tanyakan apa rencananya. Baik, ini, nah, bagaimana peran manajer itu ada di sini, segitiga restitusi. Bapak Ibu saya sudah coba praktik di 3 murid saya, karena tahu mungkin yang mengajar di kelas 7G itu anaknya hampir tiap hari semester lalu itu pasti tidak pernah 100% anak saya. Selalu alasan sakit, ya, ada sakit lah, ada inilah, ada itulah macam-macam. Termasuk ada 2 anak saya yang paling pemalas dari SD. Sampai dari semester lalu 2 orang itu dan sudah diangkat di rapat. Apa yang saya terapkan? Saya panggil orang tua tidak ada perubahan juga. Saya hanya menggunakan ini segitiga restitusi dan saya bersyukur sudah di bulan terakhir ini ya yang pemalas lagi Mama Mince sudah ada perubahan dan kayaknya 2 bulan ini dia baru 1 kali alfa itu karena hujan. Itu 2 orang anak itu. Dan ini saya sudah lakukan. Pertama adalah segitiga restitusi ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, kita harus menstabilkan identitas anak dulu. Stabilkan. Kita panggil. Kemudian kita tanya, kenapa ibu panggil kamu nak? Dia akan jawab. Kemudian kita katakan, oke, tidak apa-apa, apa yang kamu lakukan ibu tahu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Itu artinya memberikan rasa percaya diri mereka bahwa ternyata bukan saya saja satu-satunya orang yang salah. Gitu. Jadi kita stabil menstabilkan identitas mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu, kemudian setelah itu mereka akan ceritakan apa yang terjadi.
Dan kita akan tanya keyakinan kelasnya bagaimana, keyakinan kelas kita apa ya. Mereka menjawab karena mereka sudah, namanya keyakinan itu Bapak Ibu sudah ada di dalam diri. Dan saya sudah coba kalau sistem pembelajaran, di awal pembelajaran itu saya sudah tampilkan kesepakatan, lama-lama akan menjadi satu keyakinan. Artinya kita lakukan tanpa disuruh, ya, tanpa karena rasa takut sama Pak Guru. Kemudian setelah itu kita minta kalian cari solusinya. Mereka akan bertanggung jawab. Oh, solusinya bukan kita, bukan dari kita Bapak Ibu. Nah, ini memang segitiga restitusi Bapak Ibu memang cukup, bukan, tidak bisa hanya 25 menit. Ini membutuhkan praktek dan terus kita perbaiki. Dan kami mencoba memperbaiki. Saya sudah mencoba di 3 anak murid saya. Yang satu murid saya tukang makan di dalam kelas. Pelajaran apa saja ternyata makan terus. Ternyata setelah saya panggil, ternyata dia adalah karena makanannya selalu terlambat diantar, sehingga jam pelajaran dia pakai makan. Dan solusinya dia sendiri yang menemukan. Solusinya adalah lebih baik saya bawa makan sendiri dari rumah, atau enggak saya di kantin kalau ada uang sisa dari rumah saya bawa. Itu saja. Tapi artinya bukan dari saya, tapi dari dia yang menemukan solusinya. Mungkin ini saja dari saya untuk ini, karena masih panjang sebenarnya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Kira-kira ada pertanyaan, saya persilahkan.